Selamat pagi para sobat-sobat YouTube. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sobat, seperti biasa di pagi hari ini kita lagi nyantai di samping rumah, ngasih makan ayam-ayam kesayangan. Oke para sobat, jadi seperti biasa pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran perayaman. Jadi teman-teman, saat ini kalau kita lihat di media sosial, utamanya YouTube, kita akan banyak melihat begitu banyak sobat-sobat kita, teman-teman kita, sedulur-sedulur kita yang memiliki hobi menjadi pembuat video atau konten kreator, ataupun kerennya dipanggilnya YouTuber yang kaitannya sama perayaman. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan, apakah bikin YouTube perayaman ataupun menjadi konten kreator perayaman itu menghasilkan cuan yang lumayan kah gitu kan, dan dapatnya dari mana gitu kan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman aktif mulai membuat video yang kaitannya perayaman kemudian diupload di YouTube, ketika nanti teman-teman mencapai subscribernya 1000 dan jam tayangnya sudah 4000 jam tayang gitu kan dalam tahun terakhir, jadi teman-teman bisa ngajukan permohonan kepada YouTube secara otomatis dari YouTube Studio untuk memohon menjadi partner dalam YouTube Partnership Program. Namanya yang lebih kerennya adalah Google AdSense ya. YouTube ini adalah miliknya Google. Nah, Google ini teman-teman tahu nggak? Google itu adalah perusahaan iklan terbesar di dunia. Perusahaan iklan terbesar di dunia itu adalah Google, yang dia manage hampir di seluruh negara ya, hampir sekitar 80-90% negara di dunia itu. Di tiap negaranya pasti ada perwakilan Google, dan Google disitulah perusahaan iklan. Teman-teman, ketika teman-teman mereka mengadakan program yang namanya YouTube Partnership Program. YouTube ini miliknya Google ya teman-teman. Nah, YouTube Partnership Program ini menawarkan kerjasama antara pembuat video di YouTube dan pihak YouTube. Jadi perjanjian itu adalah salah satu partnership ya. Jadi ketika teman-teman buat video kemudian sudah memenuhi syarat dan kemudian melamar ke YouTube dan kemudian diterima, baru kemudian teman-teman bisa disebut sebagai YouTuber. Kalau belum, baru dibikin konten kreator ya. Nah, ketika udah diterima, maka ketika video teman-teman itu ada yang nonton itu setiap per 1000 gitu kan, ketika dipasangin iklan, ketika teman-teman nonton dan kemudian ada iklan yang lewat, per 1000 tayang iklan yang ditonton para penonton gitu kan, itu akan ada pemasukan namanya CPM, cost per metric. Cost per metric adalah biaya yang dikeluarkan oleh para pengiklan, pemasang iklan setiap per 1000 view gitu kan. 1000 tayang view ya, belum tentu. Jadi kalau teman-teman videonya 1000 kali ditonton, belum tentu, karena video itu kan, iklan itu keluarnya jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu, nggak setiap saat gitu kan. Nah, per 1000 view, ketika per 1000 view itu pendapatannya berapa gitu kan. Jadi tiap negara berbeda-beda ya CPM-nya, cost per metriknya. Untuk Indonesia sendiri ada yang range-nya dari 0,5 sampai kemudian ada yang sampai $25 gitu kan. Nah, Indonesia cost CPM-nya, cost per metriknya berapa? Sayangnya Indonesia itu sangat rendah cost per metriknya. Indonesia CPM-nya itu hanya $0,5, berkisar $0,5 sampai dengan 0,9, jarang nyampe $1 gitu kan. Jadi sekitar per 1000 tayang iklan yaitu 15.000 ya teman-teman. Anggap dolarnya itu 15.000 per 1000 itu 15.000. Terus apa 15.000 itu bulat? Belum teman. Jadi 15.000 itu nanti masih dipotong pajak. Setelah itu juga dibagi dua teman-teman.
Pembagiannya seperti apa? Jadi untuk Google, pemilik YouTube, mereka mendapatkan 45% dari revenue, dan pemilik video mendapatkan 55%, gitu kan. Dari 7.500 tadi, gitu. Anggaplah sekarang kita dapat 4.000. Jadi per 1.000 tayang iklan kita cuma dapat Rp4.000, teman-teman. Nah, itu biar teman-teman tahu ya, gitu. Alangkah parahnya untuk dapetin uang. Kecuali memang teman-teman bikin ke channelnya ataupun konten-kontennya dalam bahasa asing yang negara-negara penontonnya yang negara-negara rating CPM-nya tinggi seperti Amerika, Australia, dan negara-negara di Eropa itu ada yang sampai 5 sampai ada yang $15. Kayak Kroasia itu $15. Kayak Jepang tuh penontonnya sampai kemudian $7. Kayaknya itu berdasarkan ekonomi negaranya ya, dan juga berdasarkan memang banyaknya transaksi iklan di tiap negara tersebut, gitu kan. Jadi bayangkan kalau teman-teman yang nonton cuman 10.000 itu per video ini ya, hitung-hitungannya per 10.000 itu teman-teman, 10.000 belum tentu 10.000-nya itu orang nonton iklan semua, gitu kan. Belum tentu ketika yang 10.000 orang nonton itu belum tentu semuanya pas dia nonton pas iklan lewat. Jadi hitungannya pokoknya dihitung sama YouTube algoritma YouTube, ketika 1.000 ya pas 1.000 iklan lewat ditonton oleh 1.000 orang. Itu akan mendapatkan CPM, cost per metric. Jadi kalau 10.000 dapatnya 4.000 hari 10, baru dapat 40.000. Nah, kalau YouTube sekarang kan memang udah susah, gitu kan. Kenapa susah? Karena memang konten kreatornya banyak, gitu kan. Jadi susah untuk mendapatkan sampai ratusan ribu, susah penonton itu. Karena ya mungkin jumlah konten kreator atau YouTubernya sama penontonnya nyaris sama kayak peternak ayam. Antara peternak ayam dan pembeli ayam tuh populasinya mungkin banyak yang peternak ayam sekalian kalau ayam hobi ya, teman. Jadi ya rusak udah, gitu kan. Jadi kalau teman-teman punya video, gitu kan, ditonton 100.000, gitu kan, dan memang 100.000 pokoknya yang dihitung udah pas iklan lewat ya, gitu kan, baru dapat sekitar 400.000 ya, teman-teman. Baru sekitar dapat 400.000 itu dapatnya. Misal yang nonton sampai ratusan ribu ya, kalau yang nonton cuma ribuan ya gimana gitu mau dapat cuan sampai sampai tahun kapan, gitu kan. Nah, itu gambaran ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum jalani jadi YouTuber atau ikut di YouTube Partnership Program. Nah, itu aja teman-teman sharing saya, karena memang saya udah lama menekuni dunia per-YouTubean, yang salah satunya saya banyak ya konten channel saya itu banyak. Ini salah satunya yang di Prayaman. Nah, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi matur nuwun, udah pada mampir di channelnya YouTube Pak Digun. Yuk, Dreams.